Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Saudara-saudara sekalian, pada pertemuan yang kedua ini kita akan membahas tentang yang ketiga ya, pertemuan yang kedua betul, yaitu tentang peta sejarah dan peta pemikiran tafsir Quran Indonesia, atau lebih umumnya mungkin kajian Al-Quran di Indonesia, yang dimulai dari masa-masa awal Islam masuk di Indonesia atau di tanah Nusantara ya, sampai pada masa sekarang ini. Ada beberapa buku penting yang mungkin bisa menjadi rujukan bagi kita. Yang pertama, ada buku yang ditulis oleh seorang intelektual muda yang sangat produktif, dosen IAIN Surakarta, yaitu yang bernama Pak Islah Gusmian, Dr. Islah Gusmian. Beliau lulusan di UIN Sunan Kalijaga dan sekarang menjadi dosen di IAIN atau Institut Agama Islam Negeri Surakarta yang ada di Kartasura. Judul bukunya adalah Khazanah Tafsir Indonesia, dari hermeneutik hingga ideologi. Di dalam buku itu beliau uraikan perkembangan kajian Al-Quran yang dilakukan oleh ulama-ulama atau da'i atau mubaligh yang menyebarkan agama di Indonesia. Ada para wali songo ya. Kemudian kalau di Aceh ada ulama-ulama Aceh seperti Ar-Raniri, Abdul Rauf Singkil dan lainnya ya. Nah, kemudian juga ada buku yang kedua yang sangat bagus juga, yaitu ditulis oleh M. Nurdin Zuhdi, judulnya Pasaraya Tafsir Indonesia. Itu juga ada perkembangan historis yang dari awal-awal sampai tahun 2020 ya. Kemudian juga ada pemetaan kajian Al-Quran di Indonesia, mulai dari berbentuk buku-buku tafsir Al-Quran yang bernuansakan, ada nuansa kebahasaan, nuansa kemasyarakatan, nuansa fikih, teologi, nuansa sains ya. Kemudian juga ada mufassir atau tafsir yang ditulis oleh perorangan atau individual, dan ada mufassir kolektif atau jama'i. Nah, kemudian juga pemetaan dari sudut keilmuan mufassirnya sehingga ada corak-corak penafsirannya. Kemudian juga karya-karya tafsir yang dimunculkan di dunia akademisi seperti karya-karya ilmu tafsir, ilmu Al-Quran, kemudian juga tafsirnya itu sendiri ya, tafsir yang sesuai dengan jurusan atau prodi yang dikembangkan ya. Seperti ada tafsir tarbawi, tafsir ahkam, atau tafsir syar'i, tafsir fikhi gitu ya, yang itu digunakan memang untuk proses pembelajaran tafsir dan pembelajaran ilmu Al-Quran di prodi-prodi yang ada di perguruan tinggi Islam baik negeri maupun swasta. Kemudian juga ada tipologi karya tafsir Al-Quran dari sudut pandang metodologi penafsiran,
mulai dari konvensional hingga metodologi modern dan kontemporer. Nah, jadi ini yang ditulis oleh Pak Nurdin Zuhdi ini, pasar raya itu ya pasar besar ya, yang menampilkan, menyajikan berbagai macam kajian-kajian tentang Al-Quran dan tafsir di tanah Indonesia ya. Kalau yang Pak Islah Gusmian bahkan Nusantara, adanya Indonesia ya, itu bisa wilayah Singapura, Malaysia, Thailand Selatan, kemudian juga Filipina, Brunei dan sebagainya. Nah, buku yang ketiga ini lebih khas untuk kajian Al-Quran dan tafsir di keraton atau kerajaan-kerajaan Islam, khususnya di Keraton Surakarta. Yang di sini ditulis oleh Pak Ahmad Arif Junaidi, dosen IAIN Wali Songo yang sekarang juga sudah menjadi UIN Wali Songo. Jadi UIN Wali Songo. Nah, judul disertasinya itu Tafsir Al-Quranul Azim, Interteks dan Ortodoksi dalam Penafsiran Raden Pengulu Tafsir Anom 5. Ini tokoh agama, tokoh ulama dari Keraton Surakarta, Tafsir Anom. Memang Keraton Surakarta ini terutama mulai pada waktu Pakubuwono keempat yang memiliki perhatian sangat serius terhadap agama, perkembangan agama dan dakwah. Beliau sampai mengundang guru-guru agama, guru Al-Quran, guru tafsir dari Timur Tengah. Seorang guru yang sangat dikenal oleh masyarakat awam, namanya Syekh Syarif Al-Haddad. Nah, orang-orang masyarakat sekitar itu mengenalnya sebagai Eyang Syarif ya. Makamnya ada di kampung. Nah, kampungnya kemudian dinamakan Kampung Saripan, yang di dalamnya ada masjid dan masjidnya dinamakan Masjid Syarif. Itu karena mengambil dari nama itu, yang sebenarnya Syarif itu bukan nama orangnya tapi sebutan yang mulia ya, yang mulia. Kalau namanya saya kurang tahu persis, tapi nama belakangnya adalah Al-Haddad. Nah, di dalam bukunya Pak Ahmad Arif Junaidi yang menarik dalam perkembangan mutakhir kajian tafsir dan Al-Quran di Keraton Surakarta, termasuk yang pada masa-masa tafsir Anom ke-5 ini ya. Tafsir Anom ke-5 ini kan diperkirakan pada tahun 1900 berapa ya? Ya, kalau tafsir Anom ke-5 ini penghulu ageng ke-18 dinasti Kartasura. Nah, itu tahunnya tafsir Anom Raden Muhammad Qamar dilahirkan pada tahun 1854. Jadi ini tahunnya adalah tahun 1800-an, jadi abad 19. Abad 19. Nah, kemudian di abad 20-nya ada yang menarik, ada tokoh putri ya, dari Aisyah Surakarta, namanya siapa lupa itu. Ini dalam tulisannya Pak Arif Junaidi ini ya, yang terlibat di dalam ini mengkaji mengajarkan ngaji tafsir ya. Artinya Muhammadiyah yang dikenal sebagai organisasi modern ternyata memiliki perhatian terhadap pengkajian atau dakwah
dakwah Al-Quran, dakwah Islam di Keraton Surakarta. Keraton Surakarta. Nanti kita cari tokohnya itu ya, mungkin perlu didalami juga ya, supaya apa namanya, kita tahu peran Muhammadiyah. Dan kalau kita lihat tokoh-tokoh penulis tafsir yang ternama di Indonesia, juga tokoh Muhammadiyah cukup mewarnai ya. Paling tidak misalnya ada tokoh Buya Hamka, kemudian Tengku Hasbi As-Siddiqi, kemudian kalau di Surabaya ada B. Arifin ya, dan beberapa, kemudian yang di Jogja ada Pak Bakri Syahid ya, Bakri Syahid tafsir bahasa Jawa ya. Nah, disitulah apa namanya perkembangan kajian Al-Quran dan tafsir di tanah Jawa, di keraton Islam di Jawa, dan tentunya Keraton Yogyakarta atau Kesultanan Yogyakarta tentu juga ada ya untuk kajian Al-Qur'annya. Begitu juga di Pakualaman, dan juga kalau di Solo ada juga di Mangkunegaran. Kalau kita lihat memang sejarah Mangkunegaran, terutama Mangkunegoro I, sangat dekat dengan kantong-kantong Islam ya, sehingga jalur perjuangan Mangkunegoro I atau Pangeran Sambernyowo itu sampai ke daerah Ponorogo ya, itu yang beliau lalui itu kemudian menjadi kantong-kantong dakwah Islam ya. Seperti Tegal Sari, di sana ada Hasan Besari, Kiai Hasan Besari yang punya komunikasi langsung dengan Pangeran Sambernyowo atau Pangeran Mangkunegoro I. Kemudian ada santri ke Kampung Jetis dan sebagainya. Ini kan berdekatan dengan Gontor itu ya, berdekatan dengan Kampung Gontor yang sekarang juga menjadi pusat pendidikan Islam berupa pondok modern Gontor Ponorogo. Di dalam pesantren seperti Gontor juga ada kitab-kitab tafsir yang menjadi pegangan dalam pembelajaran Al-Quran dan tafsir di pesantren itu ya. Mungkin tafsir di pesantren-pesantren lain juga demikian ya. Seperti ada Al-Ibris di Rembang dan sebagainya dan sebagainya. Ini barangkali apa namanya suatu yang perlu kita dalami, dan sekarang sudah banyak tulisan-tulisan jurnal ilmiah tentang perkembangan tafsir ya, di Nusantara, di Indonesia. Maka berikutnya yang menjadi tugas dari saudara adalah saudara memilih tiga artikel jurnal ilmiah yang membahas tentang sejarah dan perkembangan kajian Al-Quran dan tafsir di Nusantara. Bisa skopnya multinasional, artinya kalau multinasional itu tidak hanya Indonesia. Nusantara itu ada Indonesia, kemudian Singapura, Malaysia, Thailand Selatan, kemudian Filipina, Brunei. Mungkin juga ada kemungkinan Kamboja masuk di dalamnya. Mana lagi? Myanmar, karena Burma, Myanmar atau Burma itu dulu juga daerah Islam di samping ada Buddha ya. Sebagai contoh misalnya Imam Masjid di Masjid Nabawi ya, Imam Masjid Nabawi itu ada Syekh siapa namanya, itu berasal dari Burma atau sekarang Myanmar. Ya artinya kajian Al-Quran, pusat kajian Islam itu ada di wilayah multinasional Asia Tenggara itu. Nah, tapi terutama yang kita telusur adalah negara-negara yang serumpun Melayu ya, yang sama-sama pakai bahasa Melayu. Kalau Myanmar itu tidak pakai bahasa Melayu. Jadi itu
ada yang skopnya multinasional Asia Tenggara, ada skopnya nasional Indonesia, ada skopnya lokal daerah-daerah, regional atau lokal. Misalnya Sulawesi, Jawa, Sumatera, nanti Jawa masih ada Sunda lagi, Jawa masih ada Madura lagi, Sulawesi banyak ya, ada Bugis, Makassar, nanti Gorontalo, Palu dan sebagainya. Ke timur lagi Maluku, ya. Maluku ada Tidore, ya. Maluku ada Ambon, ya. Yang itu sebenarnya juga daerah Islam sebenarnya. Ya. Kemudian NTB, NTT juga begitu. NTT sebenarnya juga ada jalur Islam di sana ya. Kerajaan-kerajaan Bima itu sampai wilayahnya sampai ke NTT dan di daerah misalnya kepulauan ada Solor, Alor, Adonara itu juga daerah-daerah yang sangat artinya dakwah Islam sejak dini sudah ada masuk sini di sana. Bahkan Islam masuk di Indonesia Timur itu lebih dulu. Ya. Yang pertama masuk itu Islam dulu. Seperti di Papua itu juga Islam dulu tahun 1275. Sementara Kristen baru masuk 1700-an sekian. Dan itu pun diantar oleh ulama-ulama Islam. Jadi betapa baiknya orang Islam itu memberi kesempatan. Tapi sekarang apa yang terjadi? Seolah-olah jasa Islam yang membuka pertama kali Papua itu hampir tidak diperhitungkan ya. Seolah-olah kalau Papua itu Kristen non-Muslim, padahal tidak demikian. Ini barangkali ya, jadi tugas saudara memilih mencari 3 artikel jurnal tentang perkembangan tafsir di Indonesia, bisa yang skop Nusantara, yang skop multinasional, skop nasional, dan skop lokal, bahasa lokal. Silakan dicari ketiga artikel itu intinya apa. Jadi kalau saudara milih ada artikel A, B, C. A intinya apa, B intinya apa, C intinya apa. Kemudian kalau kita hubungkan ya, antara A, B, C itu benang merah persamanya apa, perbedaannya apa, kemudian hubungan antara ketiga makalah yang Anda ambil itu kira-kira ada hubungan apa di situ. Nah, ini barangkali yang menjadi tugas saudara, artinya saudara sudah melakukan proses analisis ya, berlatih untuk memproses analitis, yaitu analisa komparatif dan analisa korelatif antara 3 artikel tersebut. Saya kira demikian untuk pertemuan pagi hari ini, mudah-mudahan ada bermanfaatnya bagi kita semuanya, baik bagi kelas A maupun kelas B yang pagi ini kita gabung untuk menggantikan perkuliahan kelas B yang kemarin, kelas A atau B ya? Kelas B yang kemarin kosong karena tanggal merah. Ya. Tanggal merah. Supaya antara kelas A dan B perjalanannya sama, tidak tertinggal ya. Tidak tertinggal, maka yang pagi hari ini kita gabungkan. Ya. Kita gabungkan. Baik, saya kira begitu, kurang lebihnya mohon maaf. Dan kita akhiri pertemuan pagi ini dengan sama-sama membaca Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.